Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Karena Karena apa, Kak? karena ibadah hari ini sangat spesial. Wah, spesial apa ya adik-adik? Spesial martabak bukan, Kak? Bukan dong kakak, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat yang penuh. Sebab hari ini adalah Minggu Paskah. Wah, asik dong adik-adik. Pasti dong. Tapi kakak mau tanya ke adik-adik semua nih. Adik-adik tahu nggak apa arti Paskah? Apa ya adik-adik? Coba adik-adik tulis, ketik di kolom komentar ya. Kakak itu sampai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi arti Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang jawabannya benar? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Wah, banyak banget yang benar. Kalau jawabannya benar, bakal dapat berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena kita akan memasuki ibadah, jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya ya adik-adik. Adik-adik, kakak untuk bangkit berdiri, mari kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai saat teduh kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Hei. Adik-adik masih pada semangat kan? Untuk menambah semangat kita bernyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiranmu agar tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu. Hukum-Mu makin dihayati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada Minggu Paskah hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik. Dia mau mengampuni dosa manusia. Dia juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 309, Mengampuni. Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, ayo kita buka Alkitab yang menjadi hafalan atau epistel pada Minggu Paskah pertama. Hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-9. Kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara yang lain. Demikian ayat hafalan minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya,
Amin. Adik-adik, jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. Kita kembali bernyanyi sebab Dia hidup. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku NDS Sekolah Minggu nomor 245, Bunga Talu Hamatea. Hallelujah.
Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Maka semua adik-adik coba dilipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Ikuti doa inang di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Semua sehat? Puji Tuhan. Coba lambaikan tangan sama Inang yang beribadah hari ini. Lambaikan sambil senyum seperti Inang yang senyum. Karena hari ini kita kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab di depannya kan? Ya, nah coba kita berlomba membuka nas firman Tuhan hari ini yang tertulis pada Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Coba yang paling cepat, siapa yang sudah dapat 7 tangan? Ayo, di mana tadi? Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ayo, siapa yang sudah dapat 7 tangan? Lompat. Oke. Inang hitung sampai 5 ya, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti semua udah dapat ya, gampang kan Matiusnya? Perjanjian lama atau perjanjian baru adik di sekolah minggu? Nah, betul sekali, ada di perjanjian baru. Nah, kita sama-sama membaca ya. Suaranya kencang-kencang supaya papa mama mendengarkan. Judul perikopnya apa adik-adik sekolah minggu? Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia.
Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik sekolah minggu, coba siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu? Betul sekali. Selain itu, ternyata hari ini adalah hari yang sangat spesial adik-adik sekolah minggu. Bukan hanya hari Minggu, tetapi hari apa? Ya, betul sekali. Pintar, ada yang menjawab Inang. Hari ini adalah hari Paskah. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Lah, kebangkitan dari mana adik-adik sekolah minggu? Kebangkitan dari kematian. Coba adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah melihat ada orang mati tapi hidup lagi? Gak pernah ya? Coba kalau adik-adik sekolah minggu melihat ada yang meninggal tiba-tiba hidup kembali, takut gak? Takut ya? Iya pasti takut. Nah, sama seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi sekali ke kuburan Tuhan Yesus. Nah, coba ingat kembali berapa hari yang lalu khotbah mengenai hari penyaliban Tuhan Yesus. Lalu dia mati dan dikuburkan. Dikuburkan ke dalam apa? Adik-adik sekolah minggu. Bukan seperti kuburan-kuburan yang ada di sini. Di dalam tanah, tidak adik-adik. Tetapi kuburan Yesus itu di dalam gua. Ditutup pakai batu. Kalau di sini kan orang meninggal ditutup pakai tanah. Tetapi di sana tidak. Ditutup pakai batu. Jadi tidak akan ada yang sembarangan membuka, mengambil, membongkar kuburan itu. Nah, ternyata adik-adik sekolah minggu setelah Yesus meninggal, dia dikuburkan ke dalam gua di dalam batu. Hati semua murid-murid Yesus itu menjadi sedih. Bukan hanya sedih, mereka takut. Mereka semua bersembunyi. Tetapi ada beberapa perempuan pada hari yang ketiga. Coba hari apa Yesus mati, meninggal atau dikuburkan? Siapa yang ingat? Hari Senin? Salah. Hari Selasa? Oh tidak. Hari Kamis? Salah Inang Bible Pro ya. Salah ya. Tapi hari apa? Hari Jumat. Dan pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar sekali, subuh-subuh. Coba subuh-subuh itu kira-kira jam berapa ya? Jam 6? Oh tidak, sekitar kira-kira antara pukul 3 dan pukul 4. Antara pukul 3 ke pukul 4. Pada pagi-pagi sekali. Coba tadi Inang bilang murid-muridnya semua orang-orang yang sering sekali bersama-sama dengan Yesus, mereka ketakutan bersembunyi. Lalu pagi-pagi ketika di hari yang ketiga mereka hendak melihat kuburan Yesus. Ngapain ya mereka di sana ya? Nah, ada kebiasaan mereka, ada kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu di sekolah minggu. Jikalau ada yang meninggal, maka kuburannya disirami atau dipercikkan dengan minyak merwastu.
wangi-wangian supaya kuburannya itu bersih. Nah itu yang mereka lakukan, itu yang perempuan-perempuan yang pagi-pagi itu datang ke kuburan Yesus. Mereka hendak meminyaki kuburan Tuhan Yesus. Tapi tahu gak adik-adik sekolah minggu? Ketika mereka tiba di kuburan, mereka tercengang. Mereka bengong. Mereka semakin takut. Karena apa? Waduh, kuburan Tuhan Yesus sudah kosong. Mereka semua menangis. Menangis, kenapa menangis? Siapa yang mencuri Tuhan Yesus? Sudah ada yang mencurinya, ada yang mengambil mayat Tuhan Yesus itu. Siapa yang mengambilnya? Dikirain perempuan itu ada yang mencuri. Padahal Yesus itu tidak dicuri adik-adik. Mayatnya tidak dicuri, melainkan dia bangkit, hidup kembali. Nah, luar biasa kan adik-adik sekolah minggu? Yesus itu dia mati pada hari Jumat, tetapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga itu di hari Minggu. Nah, tadi reaksi perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus kan masih menangis. Habis itu mereka ketakutan. Nah ternyata Yesus berjumpa dengan mereka. Mereka bertemu dengan Yesus. Yesus berkata kepada mereka. Coba adik-adik sekolah minggu. Dibaca di ayat 10. Ya sama-sama kita membaca ya. 2, 3 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, Yesus mengambil rasa takut perempuan itu, mengajak supaya mereka tidak takut lagi. Karena apa? Orang yang dekat dengan mereka, orang yang mereka percayai sudah hidup kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu, senang gak kalau misalnya kalian melihat ada orang meninggal hidup kembali? Pastilah ya. Nah, kita semua nanti akan sama seperti Yesus. Kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus, itu yang kita alami. Siksaan, kita mengalami sakit penyakit nanti di dunia ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan, ada banyak masalah-masalah. Misalnya pengen juara tapi nggak dapat, termasuk juga itu. Misalnya pengen beli sesuatu tapi nggak ada uang. Nah, itu kan menjadi pergumulan juga. Nah, tapi Yesus berkata, hari ini kamu jangan takut. Jangan takut karena ada Yesus yang akan mendengarkan setiap doa-doa adik-adik. Jangan takut dengan situasi pandemi saat ini. Coba adik-adik sekolah minggu, takut gak keluar rumah gak pakai masker? Takut ya? Karena apa? Di mana-mana ada corona. Kalau kita keluar rumah pasti papa mama selalu bilang, jangan lupa pakai masker. Nah, hari ini Yesus berkata kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jangan takut walaupun ada corona, Tuhan beserta kita. Amin anak sekolah minggu? Iya, jangan takut walaupun nilainya sekarang ini menurun. Percaya suatu saat dan di hari-hari kemudian nilainya akan meningkat lagi. Caranya seperti apa di sekolah minggu? Belajar keras, jangan banyak menonton, ya, jangan banyak main games, jangan banyak bermain. Bermain bisa, tetapi ingat tugas sekolah dikerjakan yang sekolah. Tapi kalau yang masih TK ya nggak apa-apa bermain terus. Ya namanya TK yang masih belum diajak untuk banyak belajar, ya. Yang masih kecil-kecil, yang usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya bernyanyi bersama dengan kakak-kakaknya di rumah. Bermain bersama dengan orang tua dan saudara-saudara di rumah. Tapi kalau yang sudah sekolah adik-adik, pakailah waktumu. Kalau ada tugas langsung dikerjakan.
Nah, percaya bahwa apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rindukan, pasti Tuhan akan memberikannya dalam hidupmu. Nah, sekarang adik sekolah minggu, Inang mau ajak, karena hari ini adalah hari yang sangat bersukacita bagi kita. Kalau Inang nanti berkata, Yesus sudah bangkit, maka adik-adik sekolah minggu sama-sama berkata, Yesus sudah bangkit. Tapi sambil berdiri, siap ya? Nah, kalau Inang tadi bertanya, Yesus sudah bangkit? Lalu adik-adik sekolah minggu menjawab, benar, Yesus sudah bangkit. Sambil bangkit berdiri, lalu bikin tangan seperti ini. Benar, Yesus sudah bangkit. Nah, siap adik-adik sekolah minggu? Ya? Nah, Inang bertanya sekarang, Yesus sudah bangkit? Jawabnya, benar, Yesus sudah bangkit. Oke, sekali lagi kita uji ya. Kita coba sekali lagi ya di sekolah minggu yang ada di rumah ya. Yesus sudah bangkit? Benar, Yesus sudah bangkit. Maka adik-adik sekolah minggu jangan pernah takut. Karena Yesus telah mengalahkan kejahatan. Yesus mengalahkan iblis. Maka iblis yang ada di dunia ini akan dimatikan oleh Yesus. Iblis atau kejahatan yang ada di dunia ini akan disingkirkan oleh Yesus. Kuncinya percaya kepada Dia. Nah, itu tugas yang pertama. Jangan takut. Tugas yang kedua, beritakanlah tentang kebangkitan Yesus. Sama seperti di sini, ketika malaikat berkata kepada perempuan itu, apa yang kalian cari? Yesus yang kalian cari itu tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Maka sekarang pergilah, beritakanlah bahwa Yesus itu sudah bangkit. Apa yang mereka lakukan? Yang perempuan itu lakukan, mereka berlari-lari. Menyebarkan kepada murid-murid Yesus, berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit? Benar, Yesus sudah bangkit. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau memberitakan bahwa Yesus itu benar sudah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, maut, iblis, dan kejahatan. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kami juga untuk mengalahkan setiap iblis-iblis yang ingin mengganggu kami. Perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berbohong, dan yang lain-lainnya. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Dan ajarilah kami supaya kami menjadi orang yang berani, bukan orang yang takut. Dan menjadi orang yang siap sedia memberitakan tentang kebangkitan Yesus melalui perilaku kami, perbuatan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berikan kepada kami kesehatan. Ampuni kami akan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa mengumpulkan persembahannya di celengan ya. Mari kita bernyanyi dari buku Edi Sekolah Minggu nomor 71, di Sonado Puguhan Tuhan. Thank you.
ditutup matanya, dilipat tangannya, dan kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat Hari Paskah adik-adik. Kak Moni, Kak Santi, Inang Bibel, Bang Palen, mohon pamit diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.